sekian aja. Sekarang kita mau masuk doa penyembuhan fisik. Biasanya Bapak Ibu adik-adik, kalau kita membahas penyembuhan, apa sih artinya? Disembuhkan dari sakit. Ada lagi nggak? Cuma satu. Pemulihan, kita dipulihkan. Jadi kalau namanya penyembuhan, ada satu keadaan atau suatu kondisi yang sebelumnya tidak baik-baik saja, tapi melalui penyembuhan kita dibawa ke kondisi baik-baik saja. Benar nggak? Yakin? Bapak Ibu adik-adik bisa berdoa? Bisa? Yang jawab nggak banyak, yang lainnya masih bingung. Yang pernah berdoa siapa? Ayo. Loh, katakan. Yang pernah berdoa, yang setiap hari berdoa. Pernah nggak berdoa untuk penyembuhan? Pernah. Kalau sudah sakit, sembuh nggak kalau habis berdoa? Sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, tapi ada yang bilang enggak. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Yang sembuh ada? Yakin? Yang tidak sembuh habis berdoa ada enggak? Ada. Yakin? Yakin. Ada yang bingung supaya yakin. Jadi doa itu menyembuhkan dah. Menyembuhkan. Apapun hasilnya, kita disembuhkan pada waktu Tuhan. Gak instan, tapi instan juga bisa nggak? Bisa, karena mukjizat Tuhan itu nyata. Amin. Amin. Kalau bisa diajak amin pada semangat amin. Kalau mulai ditanya, ciri khas umat Katolik yang baik hati, rendah hati. Kalau ditanya, yang lain aja jawab, jangan saya. Oke, kita mau masuk, kita mau baca. Ini harus dibantu nih. Next. Ini saya mau ngajak baca dari Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Yang bagian ini. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Menurut Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, doa adalah ayunan hati. Maksudnya apa? Saat berdoa, kalau ayunan, Bapak Ibu pernah main ayunan, adik-adik? Ayunan tuh satu arah nggak? Atau bisa belok kiri, belok kanan gitu. Ayunan satu arah kan? Depan, belakang. Artinya saat berdoa, hati saya itu antara saya dan Tuhan. Saya, Tuhan. Ayunan, enggak kiri, enggak kanan. Di sini kan baik-baik ya. Banyak orang di tempat lain kalau berdoa, misalnya di misa, tubuhnya di gereja, pikirannya, kaki udah mati kompor belum ya? Gembok udah belum ya? Kunci pintu saya di mana ya? Pikirannya enggak. Jadi bukan ayunan hati ke Tuhan, tapi kemana-mana. Bahkan ini sharing aja di satu. Saya pernah di satu misa, bukan di sini kan, sini baik-baik semua ya. Dari seorang yang datang sampai selesai, kebetulan ibu-ibu itu nonton YouTube. Jadi datang doa, buka HP, itu di YouTube di depannya. Mulai misa sampai selesai. Lalu saat komuni, saya pikir dimatiin sebagai gini, di pause. Selesai komuni balik lagi. Itu apa? Bukan satu ayunan, karena hatinya enggak kepada Tuhan. Berdoanya akan sia-sia.
Bapak Ibu aja yang di sini. Kalau kita ngobrol sama anak-anak kita, kalau mereka saat ngobrol, iya mah, oh iya pak, merasa dihargai nggak? Merasa kita, anak-anak merasa orang tua merasa anak-anak menghargai kita, menghormati kita nggak? Tidak. Nah, tapi kenapa kita waktu berdoa bukan ayunan hati, tapi zigzag, kiri kanan, pikirannya kemana-mana, hatinya nggak fokus ke Tuhan. Bagi saya karakteristiknya, doa adalah ayunan hati. Hati saya ke Tuhan. Dan doa komunikasi. Jadi ke atas balik lagi ke hati saya. Ayunan kan bolak-balik ya. Di sini ada yang main ayunan satu kali jalan nggak balik-balik lagi nggak? Kalau ada kasih tahu saya gimana itu. Ikut di pohon. Satu pandangan sederhana ke surga. Maksudnya satu pandangan sederhana ke surga hanya memandang Tuhan. Hati kita kepada Tuhan, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan satu seruan syukur dan cinta kasih. Seruan syukur dan cinta kasih. Artinya bukan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, Tuhan sembuhkan aku. Mau mulai dengan syukur, cinta kasih, memuji Tuhan. Doa kita memuji Tuhan dulu, mengucapkan rasa syukur kita. Tahu doa Bapa kami? Awalnya apa? Bapa kami yang ada di surga. Datanglah. Kok semakin kecil? Gak hafal ya? Kok semakin suara semakin hilang nih? Jadilah di atas bumi seperti itu semua memuji Tuhan ya? Rasa cinta kita pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Bukan langsung memohon. Habis itu baru berilah kami rezeki. Baru meminta. Memintanya pun gak minta macam-macam. Berilah kami rezeki pada hari ini. Bukan berilah kami mobil Mercy, BMW. Enggak kan? Tapi berilah kami rezeki pada hari ini. Itu doa. Dan doa itu di tengah percobaan yang kegembiraan. Artinya setiap kondisi, mau kita lagi bersuka cita, mau kita berduka cita, kita harus terus berdoa, bersyukur. Kan dalam doa ada ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik yang doanya belum bersyukur, tapi kayaknya sini udah bersyukur semua ya. Di tempat lain doanya itu pada minta. Itu bertobatlah. Mulailah doa kita dengan ucapan syukur, ungkapan cinta kita atas kasih Tuhan. Karena doa adalah permohonan kepada Tuhan yang berisi harapan, permintaan, dan pujian. Boleh nggak kita meminta? Boleh. Tapi setelah kita mengucap syukur, setelah kita memuji Tuhan, lalu kita meminta. Kayak anak-anak aja. Anak-anak sekarang pintar loh. Kalau meminta sesuatu kepada orang tuanya, nggak langsung. Misalnya, Mak minta apa ya? Misalnya minta beliin buku, Mak minta beliin buku novel ini bagus. Enggak, suka muji dulu. Mama baik deh hari ini. Papa, cakep deh hari ini. Mulai memuji dulu biasanya. Biasanya orang tua suka tahu ada udang di balik bakwan. Atau nggak memuji, tapi pagi-pagi udah beres-beres bantu mama papanya. Biasanya ada maunya. Ya itu manusia aja suka melakukan seperti itu. Tetapi kenapa kita ke Tuhan tanpa basa-basi, kita sering langsung to the point. Di sini baik-baiknya nggak ada yang jawab, di tempatnya nggak ada yang jawab. Kan Tuhan lebih tahu. Sebelum saya ngomong Tuhan lebih tahu. Jadi boleh dong langsung minta. Boleh nggak? Tuhan tahu nggak isi hati kita sebelum kita ngomong? Jadi boleh nggak kalau kita berdoa, Bapak kita berucap, Engkau tahu Tuhan, amin. Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Karena doa, balik lagi ya, ayunan hati
Jawaban dengan sederhana. Doa komunikasi antara saya dan Tuhan, antara Bapak, Ibu, adik-adik dengan Tuhan. Kalau hanya ngomong gitu selesai, komunikasi bukan? Ngobrol nggak kita dengan Tuhan? Tidak. Kalau itu hanya Tuhan minta. Padahal Bapak Ibu tahu, di Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Satu ayat itu kan? Bukan satu ayat, mintalah maka diberikan. Titik. Enggak. Mintalah maka akan diberikan. Harus ada kerinduan untuk meminta. Habis meminta, carilah. Mencari itu suatu aktivitas apa bukan? Aktivitas. Mencari. Lalu bisa mendapatkan. Jadi bukan hanya berdoa lalu dia mengharapkan sesuatu mukjizat tanpa berusaha, itu salah. Tuhan, saya mau sembuh, tapi tetap jaga kesehatan. Sudah tahu misalnya batuk, nggak bisa sembuh nih. Tuhan sembuhkan saya, pakai es krim, beli durian. Apakah itu mau sembuh apa enggak? Itu intinya. Tuhan sembuhkan saya. Jajannya gorengan. Beli coklat, sembuh nggak? Enggak, karena itu bukan doa kepada Tuhan, tapi itu mencobai Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita minta kesembuhan, kita harus percaya Tuhan akan menyembuhkan. Tapi bukan berarti kita melakukan hal-hal yang bertentangan. Minta sembuh dari batuk, tapi makan pantangannya bahaya. Gak mau minum obat, ya gak bisa. Tuhan bekerja melalui obat dan dokter. Kita akan baca di Markus 10 ayat 46 sampai 53. Yesus menyembuhkan Bartimius. Ayat ini, perikop ini kita akan baca satu-satu. Kita akan bahas dari ayat ini. Kita baca yang ayat 46. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ada pengemis buta duduk di pinggir jalan. Artinya apa? Pengemis ini udah di zona nyamannya. Saya biasa mengemis di sini, di pinggir jalan. Saya maunya di sini. Ini menunjukkan kepada kita yang sering kali berdoa minta penyembuhan, kita kan udah nyaman dengan kondisi kita. Kalau sakit banyak yang perhatiin saya. Kalau sakit banyak WA, cepat sembuh ya, merasa diperhatiin. Kalau saya sehat, gak ada yang menyapa. Kondisinya merasa enak, gak mau berusaha sembuh jadinya. Mau berusaha pun kadang tidak sepenuh hati. Tetapi kita baca ayat yang 47. 3, 2, 1. Ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Cukup, jangan kita bersemangat. Begitu mendengar bahwa Yesus ada di jalan itu, kan buta ya, nggak bisa melihat, bisa mendengar. Ada apa rame-rame? Ada Yesus. Apa yang dilakukan oleh dia? Berteriak, berseru, Yesus anak, kasihanilah aku. Yesus, apa yang isi dari teriakannya Bartimius apa? Belum. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Artinya dia memuji Tuhan dulu. Yesus anak Daud. Enggak langsung dia, Yesus sembuhkan aku.
Yesus anak. Bapak Ibu, adik-adik kalau baca harus lengkap, jangan di skip, cari yang enak ya. Di sini dituliskan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi yang pertama kali Yesus anak Daud, dia memuji Tuhan. Baru habis itu permohonan, kasihanilah aku. Minta disembuhkan nggak? Belum kan? Kasihanilah aku. Dia minta belas kasih Tuhan. Bapak Ibu adik-adik yang suka baca kitab suci, sering nggak membaca kata-kata kegeraklah hatinya oleh belas kasih. Di sini Bartimeus tahu bahwa Yesus penuh dengan kasih. Makanya dia bilang, Yesus anak Daud, kasih aku. Dan di sini kita melihat, begitu dia tahu bahwa itu Yesus, langsung ada tindakan. Langsung berteriak. Dia kan buta, dia nggak tahu Yesus sebelah mana. Taunya lagi rame, ada Yesus. Langsung dia berteriak mencari Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung ada satu tindakan. Ingat Bapak Ibu adik-adik, mukjizat penyembuhan akan bisa terjadi kalau kita punya iman. Bartimeus punya iman, dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Kalau dia tidak percaya, mungkin nggak Bartimeus berteriak Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak, pasti diam aja. Begitu mendengar ada Yesus, di sini dikatakan mulailah ia berseru. Langsung tindakan, ada Yesus. Saya mau minta belas kasih Tuhan. Tapi tidak to the point. Yesus sembuhkan aku. Tidak. Yesus anak Daud, sembuhkanlah. Ayat ke-48. Yuk baca. Banyak orang menuduhnya supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu adik-adik lihat, banyak orang yang menyuruh dia. Artinya apa? Waktu dia berseru pertama kali, nggak langsung dijawab kan? Di sini butuh apa? Butuh tekun, mau terus berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya dan belum sembuh, tetaplah berdoa, jangan putus asa, tetap mau berdoa. Ingat perumpamaan soal hakim sama janda yang tiap hari meminta keadilan. Bukan karena takut pada Tuhan, tapi karena ia melihat kegigihan. Biar dia tidak merasa terganggu, hakim itu melakukan pengadilan untuk si ibu itu kan. Ingat gak? Tahu gak? Pada bingung nih. Intinya saat kita berdoa, waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau saat ini doa saya belum dikabulkan untuk disembuhkan, tetaplah berdoa, tetaplah berseru kepada Tuhan. Jangan putus asa. Kita lihat ayat selanjutnya. Baca ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang gila itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau." Yesus mendengar doa kita seperti Yesus mendengar Bartimeus. Kadang Yesus tidak langsung menghampiri. Dia berkata lewat yang ada di sekelilingnya, panggillah dia. Kadang kita di sini, Bapak Ibu adik-adik, dijadiin sarana untuk menjadi pendoa bagi sesama. Hanya orang Katolik itu rendah hati. Saat berdoa, kamu aja lah, itu aja, biasa doa. Itu ibu itu suka itu pede, lebih bagus doanya. Rendah hati. Padahal udah dipilih Tuhan itu sebagai pendoa. Jangan, saya nggak bisa doa. Yang itu aja. Tapi kita diingatkan, kita tuh semua dipilih Tuhan untuk jadi pendoa. Dan kalau kita dipanggil Tuhan jadi pendoa,
kata mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kalau kita ngomong atau berdoa bagi sesama, berilah kalimat yang membangun. Teguhkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil kau. Memberi satu keteguhan hati. Ayo, Yesus panggil kamu. Yesus mau menyembuhkan engkau. Pakailah imanmu. Jangan berdoa dimulai dengan, Tuhan, engkau tahu yang terbaik. Kalau dia sembuh, sembuh. Kalau dia sakit, ya sudah, sakitlah. Itu tidak beriman, beda. Tetap meminta kesembuhan. Walaupun di ujung doa, ingat, serahkan pada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang baik. Jangan memaksa, di dalam nama Tuhan sembuh sekarang. Gak sembuh, di dalam nama Tuhan. Semakin tinggi suaranya. Bukan nama sembuh, sakit kupingnya. Benar gak? Berdoa dalam nama Tuhan tidak berarti Bapak Ibu adik-adik berteriak-teriak. Karena Tuhan gak pilih. Tuhan mendengar bahkan saat kita diam. Isi hati kita Tuhan tahu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar kalau orang berdoa di dalam nama Tuhan sampai teriak-teriak. Tidak. Tapi Tuhan mendengar doa kita. Dan saat kita menjadi celana bagi sesama kita, ucaplah doa dengan tenang, damai, dan yakin. Tuhan gak mendengar seberapa keras Bapak Ibu bersuara, tapi betapa iman Bapak Ibu. Ingat, sekecil biji sesawi, kalau iman Bapak Ibu kan jadi punya iman sebesar biji sesawi, maka mampu memindahkan gunung. Kalau yang ini pada hafal ayatnya, pada menjawab. Kalau yang tadi bingung. Ini Bapak Ibu. Kemudian ayat 50 kita baca. Orang tua itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Lihat, bagi seorang pengemis, jubah itu apa? Lambang bahwa dia pengemis. Pasti jubahnya kumuh, benar gak? Kotor dan sebagainya. Kalau dia mau melepaskan jubahnya, artinya apa? Dia sudah yakin dia akan disembuhkan. Seringkali kita yang berdoa, Tuhan sembuhkan saya, didoakan misalnya oleh si ibu, oleh si bapak. Jangan-jangan gak sembuh saya. Yang doain si ibu, kita milih-milih. Kita gak mau. Padahal Tuhan bisa bekerja lewat siapapun. Amin? Percaya? Percaya. Di sini sih baik-baik, di luar sana banyak yang tidak. Kalau bukan si itu yang doain, saya susah sembuh. Di luar sana, di sini kan baik-baik semua. Tapi malam ini Tuhan mau katakan, siapapun yang mau mendoakan kita, kalau kita punya iman dan dia punya iman yang sama seperti kita, pasti kita akan disembuhkan. Tapi sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Nah, kalau kita mau disembuhkan, kita mau meninggalkan jubah kesombongan kita, keegoan kita. Yang paling penting harus mau meninggalkan logika kita. Kadang logika itu membuat kita ragu-ragu, bimbang. Benar gak ya kalau didoain saya sembuh? Benar gak ya penyakit saya sudah hilang? Harusnya sudah sembuh saat itu. Tapi karena logika, kita jadi bimbang, jadi khawatir. Kata dokter gak mungkin sembuh, jadi saya gak akan sembuh. Harusnya sudah disembuhkan, tapi dalam pikirannya saya tidak sembuh. Bapak Ibu gak akan sembuh. Kita bisa sembuh kalau kita punya iman. Nah, ini dari ayat 50. Harus berani menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Ayat 51, baca yuk. Kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, engkau ini supaya aku dapat melihat. Yesus kadang bertanya kepada kita, apa yang kamu inginkan? Tuhan
saya mau sembuh. Kalau ditanya bagi yang sakit, pasti jawabnya itu bukan. Yakin? Sekarang sembuhnya, yang menjawab itu, mau sembuhnya untuk kemuliaan Tuhan atau ego sendiri. Bayangkan, kalau kita sembuh, itu karena, oh Tuhan saya mau sembuh, biar saya bisa bekerja, biar saya gitu. Tuhan sembuhkan saya agar namamu dimuliakan. Di sini kan baik-baik ya, sekali lagi di sini baik-baik. Di luar sana, di luar gereja, di luar PD Bunda Maria, banyak yang berdoa, Tuhan sembuhkan saya, biar saya bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang saya nanya, aktivitasnya apa seperti biasa? Oh, saya kerja dari pagi sampai malam. Doa enggak? Ya kalau ingat, kesembuhannya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Kalau anak kecil nih biasanya, Tuhan berikan saya nilai yang bagus untuk ujian, biar saya naik kelas. Nilai yang bagus untuk naik kelas. Untuk apa? Biar pamer ke mama papa, dapat hadiah. Tujuannya benar apa enggak? Tidak, Bapak Ibu. Nilai yang bagus bukan untuk pamer, tapi untuk balikan si anak itu karena dia menguasai pelajarannya. Nah, kalau seperti di perumpamaan ini, Yesus juga berkata kepada kita yang lagi sedang ngomong, Tuhan sembuhkanlah aku. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Minta, Tuhan aku mau sembuh. Tapi dalam hati kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Kesembuhan itu mujizat dan belas kasih Tuhan. Kalau kita disembuhkan, harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk ego. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, ayat 52, baca yuk Bapak Ibu. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan nyawamu. Seketika itu juga dia dapat melihat lagi. Lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lihat Bapak Ibu, ayat ini luar biasa. Yesus hanya berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Yesus tidak melakukan apa, mana matamu dipegang ya apa? Tidak. Dengan firman-Nya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Artinya apa? Kita harus beriman bahwa kita akan lagi sembuh. Kita yakin, Tuhan, aku akan kau sembuhkan di dalam nama-Mu. Dan aku percaya, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Lihat, langsung sembuh gak? Langsung sembuh. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Enggak dibilang seminggu kemudian, sebulan kemudian kan? Langsung bisa melihat enggak? Langsung. Sesudah bisa melihat, apa yang dilakukan pengemis itu? Ini imannya yang menyelamatkan. Karena dia udah berkata dalam hati, bila aku disembuhkan, kalau Tuhan menyembuhkanku, aku akan ikut Yesus. Aku akan memuliakan namanya, memuliakan Tuhan. Banyak di antara kita, kalau ingat perikop soal 10 penyakit orang yang bersakit, orang yang berpenyakit kusta disembuhkan, yang balik kepada Yesus berapa? 9-nya kemana? Apakah kita termasuk 9 atau 1? Di sini 1, di luar sana 9. Saat kita disembuhkan, jadilah seperti itu 1. Jangan lupa, oh Yesus yang menyembuhkan. Banyak di luar sana yang menjadi 9. Tidak mengucap syukur. Banyak orang yang disembuhkan, habis itu lupa. Udah masuk ke rutinitas setiap hari. Hati-hati. Nah, ini apa yang mau kita pelajari malam ini? Kita mau belajar seperti Bartimeus. Kita harus punya iman. Dan waktu kita mau minta dipulihkan apapun penyakit kita,
sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Kalau Bapak Ibu tidak yakin bimbang dengan segala macam logika, mukjizat bisa terjadi nggak? Tidak. Paham? Yang menjawab semakin sedikit. Yang lain kemana? Masih bingung? Sudah paham Bapak Ibu adik-adik? Yakin? Yakin atau bingung nih? Jadi yakin gak Bapak Ibu dan adik-adik bisa disembuhkan Tuhan? Syaratnya apa? Percaya dan iman. Lalu memuji Tuhan dan tidak putus asa berdoa. Amin? Amin. Halangannya ada gak? Ada. Kadang kita gak yakin karena logika. Kemudian yang kita minta bukan sesuai rencana Tuhan. Kadang Tuhan membiarkan kita melewati suatu proses sakit penyakit karena Tuhan punya rencana yang indah. Masih ingat lagu yang dinyanyikan oleh tim pujian tadi, lagu kedua? Saat keadaanku, pada lupa nih, tak sejalan dengan aku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Sedangkan kita saat kondisi doa kita tidak sesuai dengan harapan kita, kecewa nggak? Masih tetap bersyukur nggak? Kadang kalau ingat, tadi katanya sudah paham, tapi kenyataannya saat sekelilingku tak sejalan denganku. Artinya apa? Saat kita, aduh Tuhan, aku minta kesembuhan. Yang sebelah kiri kanan, kamu gak akan sembuh. Kamu orang kurang percaya. Ini itu. Tetap gak kita bersyukur atau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa aku gak sembuh-sembuh? Di lagu itu dikatakan, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Apapun kondisi kita, apapun sakit fisik kita, kita tidak boleh mengeluh, walaupun tidak sesuai dengan harapan, walaupun sekeliling kita beda dengan yang kita ingini, tapi tetaplah bersyukur. Karena dalam kelemahanku, dalam sakit penyakitku, rencana Tuhan pasti yang lebih indah. Amin? Amin. Bapak Ibu, adik-adik, kita sudah percaya bahwa kita telah disembuhkan oleh kuasa bilur dari Yesus. Di 1 Petrus bab 2 ayat 24 dikatakan. Kita baca ya, 3, 2, 1. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, siapa yang disembuhkan? Kita semua. Saya disembuhkan. Bapak Ibu disembuhkan? Adik-adik disembuhkan? Yakin? Benar apa enggak? Percaya enggak nih? Diyakini. Kalau kita percaya dengan firman Tuhan, saya mau bertanya ke Bapak Ibu. Ini seringkali saya tanyakan di saat membawa renungan di PD. Saya mau nanya, yang udah ngaku dosa tahun ini siapa? Udah ada yang ketawa, masih ingat kan? Pasca udah ngaku dosa belum? Yakin? Yang sejak ngaku dosa pasca sampai hari ini nggak berbuat dosa siapa? Ada nggak? Di sini katanya, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya nanya ke Bapak Ibu adik-adik, yakin? Yakin.
artinya kita percaya 100% sama Tuhan. Kalau kita percaya 100% sama Tuhan, artinya kita nggak mau berbuat dosa. Benar nggak? Percaya pada Tuhan, percaya pada Injil, percaya pada sabdanya, artinya apa? Kita hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan ada dosa nggak? Ada dosa apa enggak? Nggak berani jawab malah. Hidup dalam Tuhan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Harusnya. Kenyataannya? Kenyataan jawab dalam hati masing-masing. Seringkali kita percaya Tuhan, saya 100% percaya pada Tuhan. Kenyataannya tidak. Saya mau nanya ke bapak-bapak nih. Bapak-bapak aja, sebelum memulai sesuatu aktivitas, misalnya lagi kesel nih, semua aktivitas ya, kondisi senang ataupun nggak senang, bapak-bapak bisa kesel sama istri, mau marah sama istri yang sudah berpasangan. Kalau mau marah, tanya Tuhan dulu nggak? Tuhan, saya mau jengkel nih sama istri saya mau marah. Marahnya kayak mana ya Tuhan? Nanya nggak bapak-bapak? Bapak, ibu-ibu nggak boleh jawab. Bapak-bapak ya, tanya sama Tuhan nggak sebenarnya? Tidak. Katanya percaya 100% sama Tuhan. Lupa. Sekarang nanya ibu-ibu kalau lagi kesel sama anak-anak, sebelum ngomel, nanya nggak sama Tuhan? Tuhan, saya mau ngomel sama anak saya. Apa sih yang harus saya katakan? Tanya nggak? Kok kompak ya? Bapak-bapak, ibu-ibu sini kompak. Kalau kita percaya 100% sama Tuhan, setiap apa yang mau kita katakan, kita tanya sama? Nggak sempat. Kalau nggak sempat, tanya sama siapa ya? Emosi. Kalau tidak bertanya pada emosi, artinya apa? Ego kita terlalu tinggi. Di dalam Tuhan, harusnya Tuhan semakin besar, kita semakin tinggi. Ini terbalik, itu emosi. Emosi saya, ego saya semakin tinggi. Tuhan, nantinya saya marah dulu. Habis saya udah marah, ngomel-ngomel sama istri, sama anak, sama suami, baru saya minta ampun. Baru sadar, hilaf. Itu yang terjadi. Kadang kita bilang kita percaya pada Tuhan, tapi kenyataannya hanya sebatas ucapan, tidak dalam hati. Malam ini Yesus katakan, oleh bilu-biluku kamu disembuhkan. Percaya nggak kita? Kok nggak ada yang jawab? Percaya. Tolong kalau percaya, refleksi dalam hidup kita. Benarkah kita percaya 100% pada Tuhan? Kalau benar kita percaya pada Tuhan, yakinlah. Artinya apa? Kita hidup di dalam Tuhan. Ingat perikop pokok anggur nggak? Kamulah ranting. Kalau tetap menempel, artinya akan berbuah. Sudahkah kita berbuah? Kan? Percaya sama Tuhan kan? Kalau percaya artinya hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan artinya nempel pada. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah? Sudah? Ya kok? Iya depan. Oh buahnya tergantung musim ya. Hati suka, musim banyak manis semuanya. Tapi lagi bete, buahnya kok nggak ada gitu. Di dalam nama Tuhan harusnya kita berbuah, apapun kondisi, apapun musimnya. Seperti buah yang ditanam di pinggir sungai, aliran air akan terus berbuah. Amin? Yakin? Boleh ragu. Saya yakin Bapak Ibu percaya pada Tuhan bahwa kita bisa disembuhkan oleh kuasa-Nya. Kita punya iman akan itu. Next.
yang terakhir. Di Yakobus 5 ayat 15. 3, 2, 1. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan memampukan dia. Jika dia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Percaya? Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Jadi, kalau saya berdoa, misalnya berdoa ibu nggak sembuh, iman saya gimana? Bukan nyalain Tuhan. Introspeksi. Kayak di sini dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Amin. Inti dari doa kita adalah iman. Dan percayalah, sebelum kita bisa punya iman yang benar, doa kita belum tentu Tuhan kabulkan. Karena kita nggak beriman. Harus punya doa, harus punya iman. Dan harus bawa dalam doa. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia, percuma. Saya beriman Tuhan itu baik, Dia akan mencukupkan hidup saya. Misalnya nih, tapi saya nggak mau bekerja, saya mau di rumah aja, doa aja. Bisa nggak? Tapi saya beriman, Tuhan akan mencukupkan hidup saya. Tapi saya nggak mau kerja Tuhan, kan Tuhan yang cukupkan. Bisa nggak saya dapat uang? Kalau rumah aja nggak mau, panas nanti hitam saya. Bapak Ibu di sini kan baik-baik ya, cuma jawab enggak ya. Di satu komunitas ada yang berkata, kan Charles ada ayatnya, perhatikan burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja, benar nggak? Yang menjawab sedikit. Pernah mendengar ayat itu nggak? Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kok itu ayatnya ada? Saya tanya Bapak Ibu, burung di udara, Tuhan beri makan. Waktu mencari makanannya, waktu mendapat makanan, burung itu mencari nggak? Berusaha nggak? Dia terbang nggak? Mencari biji-bijian, buah-buahan, serangga atau apapun makanannya. Cari nggak? Apa dia di pohon aja? Itu. Burung di udara, Tuhan pelihara. Tuhan beri makan. Tapi kita lihat, burung itu berusaha. Kenyataannya kita bekerja bukan untuk kebutuhan kita, tapi untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sebelah punya mobil baru, wah semangat nih kerjanya, dapat mobil baru. Tapi bapak-bapak aman ya. Biasanya ibu-ibu tuh kalau sebelah punya harta benda itu suka komen, Pak, itu Pak sebelah punya ini itu. Tapi sebelah punya istri baru nggak pernah ada yang ngomel. Aman bapak-bapak. Pak, sebelah punya istri baru Pak. Gak ada yang minta, Bapak cari lagi, gak ada. Karena apa? Kenyataannya seringkali kita bekerja untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saya pengen punya mobil, punya rumah bagus, ya apa? Boleh nggak punya itu? Boleh. Tapi hal yang wajar. Kalau Tuhan kasih kita rezeki segini, jangan pernah bandingin dengan orang lain. Cukuplah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin. Saat ini Bapak Ibu ada yang sakit nggak di sini? Wah, sini sembuh semua, luar biasa. Saya boleh mengajak Bapak Ibu lihat gambar ini. Gambar ini sangat bagus. Ini Yesus dengan tubuhnya penuh dengan luka, dengan bilu-bilu darahnya. Kita percaya oleh bilu-bilu darahnya kita telah disembuhkan. Dengan pengorbanan di kayu salib, Yesus menyembuhkan kita.
Saya mengajak Bapak Ibu, kita mau pejamkan mata. Kita mau merasakan Yesus ada di sini. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia bersama-sama dengan kita. Bayangkan ia bertanya kepada Bapak Ibu, adik-adik, apa yang kau akan hendaki? Sebelum menjawabnya, renungkan apa yang mau kita inginkan dari Yesus. Kalau saat ini kita butuh penyembuhan fisik, kita imani, kita mau berdoa bagi Tuhan agar Ia yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang mengalami sakit di bagian manapun itu, ada yang sakit di kaki, di tangan, apapun sakit di Bapak Ibu, letakkan tangan-tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit. Saat ini dengan penuh iman kita mau memanggil namanya dan kita meminta kesembuhan padanya. Yesus, anak Daud, kasihanlah aku. Kita panggil nama Yesus. Panggil dengan segenap kerinduan kita, karena kita punya iman Ia ada bersama kita. Ia yang akan menyembuhkan kita pribadi lepas pribadi.
dengan segala kondisi fisik kami. Dan kami mau percaya kepada Engkau, bahwa Engkau yang akan menyembuhkan kami. Engkau berkata kepada kami pribadi lepas pribadi, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki, katakan dengan penuh iman, aku ingin Engkau menyembuhkan Yesus. Sembuhkan sakitmu di hadapannya, dan Ia akan menyembuhkanmu. Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan berdiri. Bawa hidup kita, bawa segenap hati kita, agar Ia yang akan menyembuhkan kita. Silakan yang mau didoakan, silakan maju. Tuhan menjawab doanya. Yang diinginkan adalah kamu yakin, kamu beriman bahwa Ia yang menyembuhkan engkau. Serahkan segala sakit penyakit fisikmu ke dalam nama-Nya. Dan percayalah, Ia yang panggil nama-Nya di dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu, pegang bagi yang sakit dan serahkan pada Tuhan. Ia yang akan menyembuhkan. Ia yang akan memulihkan hidup kalian dari sakit penyakit yang lain kita. Panggil namanya. Mukjizat itu disediakan bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Yesus berkata kepada seorang ibu, lepaskanlah ampunmu kepada dia yang telah menyakiti hatimu, yang telah melukai hatimu yang begitu dalam. Percayalah Ia akan memulihkan kamu. Ia akan memulihkan engkau dengan dahsyatnya. Segala sakit penyakitmu, Dialah akan disembuhkan Yesus.
kesembuhan daripada Engkau. Saat kami tak percaya akan apa yang kami hadapi, saat kami tidak mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, malam ini kami mau katakan, hatiku percaya padamu. Ini doa kami. Kami mau katakan bahwa kami percaya. Kami percaya Tuhan. Bapak Ibu adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Yang mau kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. punya rencana yang indah bagi kami pribadi lepas pribadi. Apapun sakit penyakit kami di dalam nama-Mu, kami yakin akan disembuhkan. Karena kami punya Engkau Allah yang begitu hebat, Allah yang maha baik bagi kami. Kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Ini kami Tuhan, kami mau beriman sepenuhnya hanya kepada-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, ada yang mau sharing nggak? Apa yang dialami?
Mulai rendah hati, jangan saya. Ada yang mau sharing? Saat berdoa dengan penuh iman, apa yang dirasakan? Ada yang mau? Rendah hati semuanya. Luar biasa. Ini murid Katolik yang luar biasa rendah hati. Jangan saya, yang ini aja. Kalau tidak ada, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini merasakan kekuatan baru dari Tuhan, merasakan penyembuhan dari Tuhan. Penyembuhan tidak hanya berupa fisik, tapi juga jiwa dan roh kita. Kita percaya kita terus disembuhkan setiap saat, setiap waktu. Kita kadang-kadang kita sakit, kita nggak sadar, gitu kan? Kita merasa sakit kita cuma berupa fisik, sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, gelindu, benar nggak? Tapi tidak hanya itu aja, tapi kita juga bisa sakit jiwa, jiwa kita, perasaan kita, ego kita, sedih kita, tanpa sadar kita merasa kita menjadi terpuruk, tanpa kita sadar itu jiwa kita. Dan roh kita, kalau roh kita sakit, kita akan pergi dari Tuhan. Nah, biarlah setiap hari kita dipulihkan, hari lepas hari kita diberkati, setiap hari kita mau berubah menjadi semakin baik. Amin. Nah, saat ini kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kita punya tidak banyak untuk besar kerajaannya di tempat ini. Amin. Dan kita dengan lagu ini juga sedikit demi sedikit kita mau disembuhkan, mau dipulihkan untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Oke, mari kita memberi persembahan yang terbaik dan kita angkat pujian ini sebagai doa kita juga.
Selamat malam semua. Saya mewakili dari PD PKK Bunda Maria Gadot mengucapkan terima kasih kepada Pak Charles yang telah memberikan materi pada hari ini dengan luar biasa. Kita kasih aplaus buat Pak Charles. Semoga materi pada sesi kedua ini bukan hanya sekedar materi, tapi kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga buat WL dan Singer dari Santo Martinus, luar biasa hari ini. Semoga tidak kapok juga nanti kesini lagi dengan waktu. Kita beri aplaus juga buat teman-teman. Terima kasih buat seksi perlengkapan, seksi konsumsi yang membuat pada malam hari ini jadi lancar. Tim multimedia yang telah memberikan juga dan streaming juga. Semoga bisa nanti kalau masih kurang di sini masih bisa di rumah bisa lihat lagi. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu juga rekan-rekan muda yang hari ini bisa hadir. Semoga di hari Selasa depan bisa hadir kembali dalam sesi yang ketiga dalam seminar penyembuhan. Dan jangan lupa untuk daftar ulang ya. Jadi nggak hanya sekolah tapi harus daftar ulang juga di seminar ini. Mesti kurang nanti bingung ke sisi konsumsinya. Ya, lalu apa ya kayaknya? Oh ya, sehubungan dengan kunjungan Bapak Paulus. Jadi dari PKK mendapat jatah 1 orang untuk bisa ikut misa. Ya hanya 1 di sini sedikit karena presentasinya kecil kalau nggak sedikit, kemarin sedikit. Jadi hanya 1 untuk di komunitas PKK ini. Ada yang berminat nggak untuk ikut misa di Jakarta tanggal 5? Tanggal 5 September. Ada siapa saja yang di luar DPP inti kali ya? Ada berapa orang? 2. Ada 2 saja. Karena kalau lebih dari 1 akan diundi hari ini. Ada 2, bukan ini? Hanya 2 saja. Kalau hanya 2 ya? 2 tidak ada lagi ya? Gimana kalau yang 2? Oh jadi ada tambahan di situ. Ya, hanya 3. Ya lotre. Oh pipa apa dikocok ini arisan ya? Itu misal Bapak Paus. Oh di GBK. GBK itu tuh stadion Gelora Bung Karno di Jakarta. Ya, tanggal 5 September. Misalnya sore, tapi mungkin berangkatnya pagi-pagi dari sini. Kalau berangkatnya sore nggak akan kebagian. Itu berangkat pagi, mungkin bisa pulangnya juga malam juga. Yang pasti emang fisik harus kuat. Lalu sudah fisik karena kemungkinan parkir bis dengan area misalnya itu agak jauh. Fisik lalu mempunyai KTP nih, karena itu akan di data. Boleh? Siapa aja ini ya? Bu Yesi 3. Langsung dari aja berdua nih. Karena harus kali ini sebenarnya sih kemarin itu datanya harus sudah masuk. Ya, harusnya kemarin itu data harus sudah masuk karena pertemuan yang baru hari ini, maka bisa dispensasi untuk PDPKK bisa hari ini. Harusnya kalau saya aja dapat ini. Karena ada beberapa yang dari DPP itu sudah masuk. Jadi ini yang di luar DPP inti, pengurus lingkungan gitu. Yang dulu. Mau dikocok saja? Tutup dulu. Kocok aja ya.
depan. Tutup dulu aja kamu. Oh ya, Tutup dulu aja. Bapak punya sebentar mungkin selain Entaran aja, entaran. materi. Entaran. Nggak usah Oke, di- Nggak usah nanti. ya paling itu aja sih ngomongnya. Tutup dulu aja silakan. Oh masih ada? Oh, boleh nanti setelah 20 itu kita kocok lagi ya. Kita bereskan dulu sana. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. PDKK cuma dapat 1. Bisa cerita di lingkungan kita dapat 15 itu tidak dalam waktu cepat gitu kan. Saya pokoknya nggak mau tahu, saya daftar dulu hari apa, saya nggak tahu berangkat kapan, saya nggak tahu, pokoknya saya daftar dulu. Gede. Oke, tadi nggak ada kesaksian ya. Kalau itu sebelum kita nyanyi penutup, saya kesaksiannya. Lagu penutup ini lagu umur mama saya itu kira-kira belasan tahun, gitu kan? Mama saya dengan lagu ini. Dia menemani tantenya, anaknya sakit. Jadi itu waktu di daerah kampung itu ada gereja Protestan ngadain penyembuhan di lapangan Merdeka. Mama saya nemenin lagu itu dan mama saya sekali mendengar lagu itu. Dan mama saya saat ini umurnya 87 tahun dan belasan, jadi 70 tahun kira-kira lagu ini kan. Saya nggak tahu pada tahu nggak lagu ini. Dan yang luar biasanya, mama saya kalau dulu sebelum nikah suka nonton, zaman dulu kan nontonnya di bioskop kan. Mama saya kalau nyanyi, misalnya nonton film ada lagunya bagus, mama saya langsung hafal. Tapi kalau lagu itu bagus, mama saya pengen tahu lagunya lupa, mama pasti nonton 2 kali gitu kan, pasti langsung hafal. Pokoknya sekali aja udah hafal kan. Nah, dan mama saya itu nggak kenal Tuhan dan tidak hidup dalam Tuhan, masih Katolik, masih Konghucu gitu kan sampai sekarang. Dan mama saya itu masih ingat semua lagu, gitu kan. Dan terakhir sebelum mama saya sakit, sebelum COVID gitu, mama saya cuma asal kalau kita telepon segala macam atau saya ke sana selalu minta lagu nyanyi lagu ini yang lagu penutup ini. Dan sekarang mama saya tuh sempat penyumbatan sekarang, jadi tuh nggak bisa seperti biasanya. Tapi mama saya cuma ingat satu lagu ini, biarpun dia belum Katolik. Doain ya dia jadi Katolik. Nah, dan lagu ini sangat memberkati mama saya, dan lagu ini adalah lagu bagaimana Tuhan menyertai hidup kita lewat bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dan nyanyikan lagu ini dengan iman kita bahwa Yesus mati untuk kita, dia disalib untuk kita, dan dia boleh menderita sebelum dia disalib. Dia merasa ketakutan bagaimana luar biasanya, dan akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat dia ketakutan dan khawatir, akhirnya pembuluh darahnya pecah, yaitu yang namanya bilur-bilurnya. Dengan iman itu bahwa kita percaya dengan bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Tidak hanya fisik kita, tapi jiwa dan roh kita disembuhkan. Dan mau tahu lagunya? Sebelumnya kita tutup dengan doa penutup. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus merasakan kasih-Mu tidak hanya di tempat ini, tapi biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, dalam kondisi apapun dalam diri kami, menyenangkan hari-hari kami. Ajar kami untuk selalu bersama kepada Engkau, mengandalkan Engkau, dan biarlah kasih-Mu terus melimpah, dan kami tahu kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan mampukan kami berpegang teguh dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Biarlah kami berjalan dengan firman-Mu, kami berjalan dengan iman kami di dalam Engkau, Tuhan. Dan terima kasih untuk hari ini, biarlah Kau pakai setiap kami yang melayani Engkau hari ini lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan-Mu, baik Bro Charles dan Kumi, kami tim puja, dan juga untuk anak-anak-Mu yang melayani di tempat itu, Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam setiap kami. Pakai kami untuk menjadi berkat-Mu, dan pakai kami untuk menjadi terang-Mu. Biarlah kami terus mengalir sebagai garam-Mu dimanapun kami berada, Tuhan. Dan biarlah terus hari pas hari kami semakin bertumbuh, berakar dan buah itu tetap, dan buah itu manis di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, tapi kuasa-Mu terus mengalir dalam diri kami, dan berkat-Mu juga mengalir di dalam persekutuan doa ini. Biarlah persekutuan doa ini menjadi berkat untuk paroki ini, Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir di tempat ini, Tuhan. Dan lewat persekutuan doa ini semakin orang mencintai Engkau, semakin mengenal Engkau di dalam persekutuan doa kami. Terima kasih, Tuhan. Kumpulkan kembali anak-anak-Mu minggu depan ke tempat ini untuk merasakan kasih-Mu, merasakan cinta-Mu. Dan juga kami akan kembali ke Bandung, Tuhan. Jaga dan lindungi perjalanan kami sampai rumah kami masing-masing dengan salam